Shalom kekasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap setiap kita yang ada di tempat ini yang sedang mendengar firman Tuhan yang saya bagikan, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan memberkati setiap kita. Ya, hari ini saya mau bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-16 di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, kekasih Tuhan, siapa di sini yang tidak pernah khawatir? Apakah khawatir dilarang? Khawatir adalah hal yang wajar. Tetapi jika kita selalu khawatir secara berlebihan, itu yang tidak boleh. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya yang mudah dibaca di sana dikatakan, don't worry about anything, but pray and ask God for everything you need, always giving thanks for what you have. Bahkan dalam Matius pasal yang 10 ayat 29 jelas dikatakan bahwa Allah akan memelihara kita. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita, ada sebuah kisah. Sebuah jalan baru akan dibuka di sebuah pedesaan. Satu regu pekerja itu akan memotong pohon-pohon yang di desa tersebut untuk membuka jalan. Seorang pekerja memperhatikan sebuah sarang burung di sebuah pohon yang akan ditebangnya. Ia melihat anak-anak burung yang belum bisa terbang. Ia pun menandai pohon itu supaya jangan ditebang terlebih dahulu. Beberapa minggu kemudian, pekerja tersebut datang lagi ke pohon tersebut. Ia menggunakan alat untuk bisa melihat sarang burung tersebut. Anak-anak burung itu ternyata sudah tidak ada, sudah terbang. Pekerja itu pun akhirnya bersama timnya menebang pohon tersebut. Dan ketika pohon itu tumbang, sarang itu pun jatuh juga. Beberapa bahan pembuat sarang itu pun jatuh berserakan. Sebagian bahan itu ternyata adalah sebuah kertas dari bahan sekolah minggu. Pada sepotong kertas itu ada sebuah tulisan, Ia memeliharamu. Sungguh suatu hal yang nyata. Berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, sesungguhnya bukanlah suatu teori atau teologia. Ini adalah suatu yang nyata. Tuhan Yesus menyatakan pemeliharaannya yang sempurna. Burung pipit adalah burung yang kecil dan dijual sangat murah. Namun Tuhan menegaskan bahwa burung itu tidak akan jatuh ke bumi tanpa kehendak Tuhan. Dan hal ini juga menegaskan pemeliharaan dan perlindungan Allah akan apa yang dianggap kecil dan tak bernilai. Kita lebih dari burung itu, dari burung pipit itu, sehingga anak Allah rela mati bagi kita. Ia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau dia sendiri sudah rela untuk mati menebus dosa kita, dia pasti akan memelihara kita. Ada banyak kekhawatiran mungkin melingkupi kita, namun janganlah pernah kehilangan iman kita. Pemeliharaan Allah akan hidup kita adalah nyata. Tuhan Yesus menegaskan pemeliharaan Allah akan umatnya dalam khotbahnya di bukit. Dia menyatakan bahwa kekhawatiran kita tidak akan menambah sehasta saja dalam jalan hidup kita. Burung pipit dan bunga bakung dipeliharanya, apalagi kita. Jangan khawatir dengan hidup kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 25-34. Pemeliharaan Tuhan adalah unik pada setiap kita dan pada setiap zaman. Berkali-kali Alkitab memberikan contoh pemeliharaan kepada orang yang diperkenannya, baik kepada mereka yang dipercayakan kekayaan seperti Ayub maupun Sakeus si pemungut cukai. Tetapi Tuhan juga menunjukkan pemeliharaannya kepada mereka yang hidup dalam kemiskinan, seperti janda yang miskin, yang tertulis dalam
PL maupun PB, juga kepada Lazarus. Sungguh unik pemeliharaan Tuhan. Apa yang dikatakan Daud dalam Mazmurnya, dalam Mazmur 23 ayat 1a, di situ dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Itu menjadi satu kunci bagi kita untuk menyerahkan hidup dalam pemeliharaan Allah. Dalam imannya Daud sadar bahwa betapa Tuhan adalah gembala yang tahu kemana dia harus menuntun. Tuhan adalah gembala agung kita. Dalam kepastiannya dia menuntun kita kepada suatu hidup yang pasti, yaitu hidup yang kekal. Tidak ada yang salah ketika Tuhan mempercayakan kepada kita harta, lalu kita memiliki asuransi, memiliki tabungan, memiliki jaminan hari tua, dan selama itu tidak mengiring hidup kita kepada keangkuhan, keegoisan, bahkan kehilangan pegangan kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, pengharapan dan keterpautan kita kepada Tuhan sungguh adalah suatu hal yang utama di dalam persekutuan dengan Dia, dan hidup berarti bagi sesama kita. Satu hal yang penting, orang yang sadar akan memelihara Tuhan di hidupnya, itu akan mampu mengucap syukur atas apa yang Tuhan perkenankan, baik ketika sakit maupun sehat, ketika berkecukupan maupun berkekurangan. Dan dia tetap akan menjaga hidup benar, dan dia akan tetap menjaga hidup benar dan akan melakukan kehendak Allah. Mari setiap kita yang ada di tempat ini, yakinilah bahwa penyertaan Allah itu sungguh nyata dalam hidup kita, sebab Dia adalah gembala agung kita, takkan kekurangan kita. Mari kita berdoa. Kekasih Tuhan, Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman yang telah boleh kami dengar pada saat ini. Berkati setiap kami yang mendengarnya Tuhan, bahwa kami sadar pemeliharaan-Mu itu sungguh nyata dalam hidup kami, dan kami tidak akan goyah iman kami sedikit pun Tuhan. Kami akan mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka akan Kau buat berhasil dan beruntung. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya.